Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Febriani, NIM 221210055, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas FKIP, kelas Penjas A2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek yang mendasari pendidikan sepanjang hayat. Adapun bagian-bagian aspeknya tersebut yaitu aspek ideologi, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek pedagogis, aspek ekonomis, aspek sosiologis, aspek teknologi, dan aspek politis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aspek tersebut. Yang pertama, aspek ideologis. Aspek ideologis merupakan suatu ide atau gagasan yang tujuannya utamanya di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga konsep ini menjadi inti politik. Kemudian yang kedua, aspek filosofis. Aspek filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologis negara. Landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat filsafat dan juga pendidikan. Pandangan dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Kemudian yang ketiga, aspek psikologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa dan aspek tingkah laku manusia dan juga mempersoalkan inti dari jiwa manusia dan nilainya bagi manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat, istilah pedagogi atau sering juga disebut pedagonik atau pedagogik merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk mendidik dan menyelenggarakan pembelajaran. Proses pembelajaran ini tak hanya sebuah formalitas dalam kelas saja, namun mengajar juga melakukan pengalaman karakter sebagai pengajar yang profesional. Kemudian yang kelima, aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatnya yang diperoleh. Kemudian yang keenam, aspek sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas, serta kebijakan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Kemudian yang ketujuh, aspek teknis dan teknologi adalah aspek yang berkaitan dengan proses pengembangan teknologi. Teknologi yang mengoperasikan proyek setelah proyek selesai. Satu studi kelayakan pada aspek teknis dan teknologi dimulai setelah aspek pemasaran dan menunjukkan bahwa proyek atau perusahaan layak dari sudut pandang pemasaran yang meliputi strategi produksi. Kemudian yang terakhir ada tuh aspek politis yang diartikan bersifat politis. Artinya segala macam urusan ketatanegaraan yang menyangkut peraturan pemerintahan, dalamnya termasuk sistem kebijakan. Baiklah, kita masuk pada materi pasca Natal. Yang pertama, fase usia anak sampai 3 tahun. Adapun ciri perkembangannya, fase ini berlangsung sejak usia 0 hingga 12 bulan. Bayi dari lahir sampai umur 3 bulan awalnya mengendalikan sinyal menangis untuk memberikan tanda lapar, tidak nyaman atau mengantuk. Setelah itu, kemampuan bahasa, koordinasi, sensori, motorik, dan sosial bakal dibentuk orang tua dan lingkungannya. Kemudian bentuk pendidikannya sensorik, kemampuan mendengar, melihat, meraba, merasa, mencium. Motorik kasar dan halus, kemampuan mengontrol gerakan tubuh, mulut, tangan, sampai gerakan kompleks lain. Bicara dan bahasa, kemampuan bicara, mengerti saat diajak bicara, menyusun kata-kata, memperhatikan dan memberikan respons sosial dan emosional. Kemampuan menunjukkan ekspresi seperti kesenangan dengan tersenyum atau murung saat bersedih, bersosialisasi dan berinteraksi. Kognitif, kemampuan berpikir seperti mengenal, mengingat, memecahkan masalah sampai kecerdasan. Kemudian yang kedua yaitu fase prasekolah usia 4-5 tahun.
Kemudian adapun ciri perkembangannya yaitu pada fase ini perkembangan si kecil mulai mengarah kepada perkembangan kemandirian dan sosialisasinya. Kemudian perkembangan motorik, bahasa, sosial, dan emosional cenderung akan menetap hingga di waktu kedepannya. Masa ini dilalui saat anak mulai menempati usia 5 hingga 6 tahun. Kemudian ada pun bentuk pendidikannya, yaitu tujuan dari pendidikan prasekolah adalah untuk membantu meletakkan dasar arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu fase usia 7 sampai 13 tahun. Adapun ciri perkembangannya yaitu tinggi dan berat badan, kemampuan fisik, kemampuan kognitif, kemampuan sosial. Adapun bentuk pendidikannya yaitu mengasah keterampilannya dalam melakukan perdebatan, menerapkan konsep sesuai dengan nalar atau apa yang ia yakini, mempelajari dan memahami hal yang konkret sampai abstrak, memikirkan sudut pandang yang berbeda. Kemudian adapun yang keempat yaitu masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami berbagai perubahan, baik fiksi maupun psikis. Adapun ciri perkembangannya yaitu mengalami tanda seksual sekunder sehingga kematangan reproduksi, mengalami perubahan fiksi dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin, mulai merasakan mengendalikan dan juga mengarah dorongan seksual, perubahan nilai yang dianggap penting dan tidak penting. Adapun bentuk pendidikannya yaitu menciptakan generasi unggul, penerus bangsa, wadah memperdalam suatu ilmu pengetahuan, menciptakan jiwa nasionalisme, dan sebagai sarana informasi dan pemahaman. Kemudian adapun yang terakhir yaitu masa dewasa. Terbagi menjadi 3 bagian yaitu dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Kemudian kita di sini menjelaskan bagian pertama yaitu dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian atau penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kemudian dewasa madya. Usia madya merupakan periode panjang dalam rentangan kehidupan manusia. Bagi sebagian dasar orang, masa dewasa madya adalah masa di mana terjadinya penurunan keterampilan fisik dan meluasnya tanggung jawab, sebuah periode di mana seorang menjadi lebih sadar mengenai polaritas usia muda yang berkurangnya jumlah waktu yang masih tersisa di dalam hidup. Kemudian yang terakhir itu dewasa akhir. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua atau dalam istilah lain disebut senescence. Proses perubahan ini dialami dengan perubahan fiksi dan juga fiksi pada seseorang. Dalam masa dewasa akhir ini, keagamaan seseorang cenderung meningkatkan karena adanya masa ini merupakan masa perenungan atau persiapan dan perencanaan untuk menghadapi kematian. Hal demikian merupakan suatu hal yang normal dalam kehidupan. Itulah tadi yang materi yang bisa saya jelaskan tentang aspek yang mendasari pendidikan sepanjang hayat dan kemudian yaitu pasca Natal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.